Halo Bapak Ibu Tim Seleksi Pemagaman Nasional Kemenaker RI di Telkom Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Bagas Revi Randa Putra dan saya akan menjelaskan mengapa saya adalah kandidat yang tepat untuk program ini. Saya lulusan Universitas Muria Kudus, jurusan Psikologi dengan nilai IPK 3,51. Saya memiliki minat yang besar di bidang administrasi dan staf HR. Motivasi saya bergabung dengan Telkom adalah karena saya melihat Telkom sebagai pionir dan tulang punggung konektivitas digital di Indonesia. Dan salah satu yang paling menarik bagi saya di deskripsi pendaftaran magang Telkom, yaitu yang pertama ada HJ Service dan Kultur Development, membantu operasional unit human capital secara administratif. Yang kedua ada bertanggung jawab mengelola achievement KPI human capital. Dan yang ketiga mengawal event guna meningkatkan engagement karyawan. Itu dari ketiga itu sih yang membuat saya menarik. Saat ini kegiatan utama saya berfokus pada freelance kerja di dua vendor atau IO-nya Jarum Foundation, yaitu Aksimaya dan Kudeta. Saya freelance ketika ada panggilan dari kedua IO tersebut. Dalam 1 bulan freelance, saya bisa 1-3 minggu. Saya ikut IO Aksimaya lebih sering ketika ada event olahraga di Jarum, contohnya sepak bola U10 dan U12, dan juga ada badminton juga. Saya di situ sebagai kru wasit operator dan bagian admin. Kalau yang IO Kudeta, saya tuh jadi kru logistik, lebih spesifiknya kru logistik. Komitmen saya kontribusi 100% dan pembelajaran yang aktif. Saya siap mendedikasikan waktu dan energi untuk menjalankan tugas yang diberikan, belajar dari mentor berpengalaman, dan membawa perspektif baru untuk pemecahan masalah di unit kerja saya nanti. Saya yakin program ini akan menjadi akselerator karir saya di industri telekomunikasi. Proyek paling menarik bagi saya yaitu mengerjakan skripsi. Sebenarnya ini agak lama sih tahapannya. Aslinya cuma 3 bulan, tapi ini banyak lika-liku sih. Saya ceritakan sedikit. Saya mulai skripsi itu pada tahun 2024, mulai bulan November sampai Januari. Itu cuman stuck di satu bab, yaitu bab 1, karena dosen saya itu agak unik. Yang lainnya dosennya tuh kalau nyari judul kan harus pakai faktor sama aspeknya doang, nggak apa-apa kan. Kalau dosen saya itu harus latar belakang tuh semua, harus keisi semua, harus selesai semua, baru bisa buat judul kayak gitu. Saya nyetak di bab 1 gara-gara itu, mengulangi terus, dan ketemu dosen tuh, dosennya biasanya tuh jarang bisa ditemui. Makanya saya nyetak di bab 1 selama 3 bulan. Akhirnya saya pada bulan Januari, itu terakhir saya bimbingan. Saya selesai itu pada bulan Oktober. Saya cerita sedikit kendalanya tuh, pada bulan Juli sampai Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober pokoknya saya sudah selesai Oktober awal. Ya harusnya ya cuman sampai September akhir sih. Pada Juli awal itu saya mulai mengerjakan skripsi lagi. Kendalanya tuh di dosennya. Ketemunya tuh sulit, soalnya dosennya tuh wakil dekan, sering pergi keluar kota terus. Setiap minggu keluar kota tuh sampai 4 kali kayaknya. Saya ingat itu. Dosennya tuh pergi terus, cari jadwal bimbingan tuh susah. Ya udah saya WA terus, Pak ini kapan Pak, tolong bimbing saya, soalnya saya sudah 4 tahun, sudah 8 semester. Dan akhirnya tuh dikasih jalan mulus lah sama dosennya, sering dikasih jadwal buat bimbingan. Dan sampai dosennya tuh akan muat tadi kan, muat gara-gara saya WA terus. Akhirnya dosen saya itu luluh, dan
Satu minggu tuh saya bisa bimbingan 1 sampai 4 kali. Karena dosennya tadi udah luluh kan, udah muak, tawiat terus, chat terus kayak gitu. Dan akhirnya saya dipermudah. Solusinya itu tadi, saya gencer terus pokoknya biar dosennya sampai muak gitu. Saya chat terus, saya kalau di kampus saya tuh sudah stay jam 8 sampai siang lah, jam 1 saya stay di depan kantornya. Kalau enggak ya di gerbang fakultas saya. Kan pasti ketemu kan, dosen saya kan pasti absen. Ya udah saya ikutin terus kalau dia kemana gitu. Dia udah muak gitu. Solusinya tuh pokoknya tuh ikutin terus lah, chat terus, ikutin terus biar dosennya muak. Itu solusinya. Pada akhirnya saya selesai skripsian tuh Oktober awal, tanggal 1 3 gitu saya lupa. Saya mengerjakan skripsi itu pengen nilai A. Kalau nggak nilai A itu saya nggak kumlot, karena nilai saya tuh kurang dikit, 3,49 berapa gitu, dan nilai standar kumlot tuh harus 3,51. Dan akhirnya saya nggak jadi wisuda pada bulan Oktober, dan saya fokuskan untuk mendapatkan nilai A. Saya membuat jurnal, skripsi dan jurnal. Di kampus itu ada peraturan, tidak di kampus sih, di fakultas saya, fakultas psikologi, itu ada peraturan sendiri kalau membuat jurnal Sinta 4 lah minimal itu bisa dapat A. Akhirnya ya itu saya melanjutkan mengerjakan jurnal selama 1-2 minggu lah untuk membuat jurnal, bimbingan sama dosennya juga. Dan akhirnya jadi jurnal saya upload ke Sinta 4. Saya menunggu publish di Google Scholar itu sampai 1 bulanan lah kayaknya, pada bulan November sampai Desember kayaknya. Dan pada akhirnya jurnal saya publish pada bulan Desember, dan saya cuma menunggu wisuda selama 6 bulan. Tapi saya sangat puas lah, soalnya saya di kelas itu cuma sendiri, maksudnya di laki-laki di kelas saya, yang cuma itu cuma saya. Laki-lakinya ada 8 orang kayaknya, 8 apa 9 gitu. Nah ini foto saya kumlot sendiri sama teman-teman saya ini. Ya alhamdulillah ya, saya itu hasil perasaan saya sangat bahagia banget karena sudah kumlot sendiri. Ya itu kebahagiaan tersendiri lah pokoknya, reward keberhasilan saya. Sebutkan tool yang bisa kamu gunakan tingkat kemampuan dalam skala 1 sampai 10. Untuk mendukung pekerjaan saya, berikut adalah tools utama yang bisa saya gunakan dengan tingkat kemampuan 1 sampai 10. Yang pertama itu Microsoft Word. Saya tuh nilai berapa ya? 9 lah kalau Word itu. Karena saya sudah berpengalaman gara-gara skripsi itu, mengerjakan skripsi sampai melotok lah bahasa Jawanya. Yang kedua itu Microsoft PowerPoint. Nah itu saya 8 sih, karena saya ya agak ada skill untuk desain. PowerPoint ya bagi saya agak mudah sih kalau mendesain. Yang ketiga itu Microsoft Excel atau Google Sheet. Itu nilai saya itu berapa ya? 6 lah. Saya cuma tahu dasar-dasarnya aja kayak VLOOKUP gitu. Tapi ketika saya bisa diterima di magang Telkomsel, saya akan belajar lagi lebih dalam mengembangkan ilmu Microsoft Excel dan Google Sheet tadi. Saya akan belajar dan riset lah pokoknya kayak gitu. Demikian video singkat yang saya buat. Saya percaya pengalaman dan semangat belajar saya sangat cocok dengan visi Telkom Indonesia ini. Terima kasih atas waktunya. Saya berharap dapat segera bergabung dengan program pemagaman ini. Sekian, bye-bye. Terima kasih Bapak Ibu.